adik-adik semua dari SMKN 1 Ngodian. Itu bagus adik-adik. Ide saya itu dulu lulusan sana menjadi seorang polwan di Sragen, Jawa Tengah. Cukup punya nama itu SMKN Ngodian 1. Kalau dulu Semeang Ngodian. Baik adik-adik, perkenalkan dulu, nama saya Pak Faidi, alamat saya Sindari Tertati Madi Sleman, Yogyakarta. Ya di sini nih. Nah, adik-adik, saya di sini selaku ketua Sentra Industri Mebel Bambu Sindari Tertati Madi Sleman, Yogyakarta. Dan juga saya selaku ketua UMKM se-Kabupaten Sleman. Juga seorang RT, semuanya adalah pengabdian. Semuanya adalah pengabdian. Baik adik-adik, anak saya 3, 2 sudah bekerja, cowok semua. Yang 1 angkatan darat, 1 brimob. Anak saya yang ketiga putri cewek, itu masih di TK. Umur Pak Faidi 54 tahun. Ya. Pak Faidi, kita dari SMK 1 Ngodian akan menanyakan ya, dari tahun berapa mulai usaha kerajinan bambu? Itu yang pusat atau yang saya? Ya. Oh, yang pusat sebenarnya. Oke, baik adik-adik, akan sejarah. Sentra Industri Mebel Bambu Sindari Tertati Madi Sleman, Yogyakarta sudah ada sejak tahun 1958. Sudah lama sekali adik-adik, ya. Sudah lama sekali. Nah, itu dari tahun 1958 pencetaknya almarhum Bapak Kartodimedjo. Lalu Pak Faidi, hubungannya dengan Pak Faidi apa? Nah, ini pas. Pak Faidi adalah anaknya, ya, anak keturunan dari almarhum Pak Kartodimedjo, pencetak pertama kali kerajinan bambu di Sindari Tertati Madi Sleman, Yogyakarta ini. Ya, bahkan di Bali itu ada, di Jawa Barat ada. Itu dulunya itu adalah bapak saya yang melatih di Bali, kemudian di Jawa Barat. Seperti itu ada. Nah, sejak berdirinya itu 1958 sampai 2022 ini sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Tentu karena dulu waktu pertama kali itu alatnya seperti apa, ya, kemudian bahan ini prosesnya bagaimana, itu masih diteliti terus oleh almarhum Bapak Kartodimedjo sampai ketemu. Nah, kenapa Pak Faidi bisa berkembang seperti ini, pesatnya seperti ini? Nah, adik-adik, dulu itu bapak saya hanya sendiri. Ini cerita bapak saya. Kemudian karena pesanan ternyata banyak, adik-adik, bapak saya tidak mampu. Bapak saya mengajak keponakannya, ya. Setelah keponakannya diajak, pesanan semakin banyak, tidak mampu lagi. Kemudian keponakan itu disuruh mandiri, ya. Ini sejarah, ya. Disuruh mandiri. Setelah mandiri, keponakannya ini mengambil tenaga, bapak saya juga mengambil tenaga. Masih kurang lagi, cara berkembang sampai sekarang ini di Sindari sendiri, yang asli Sindari itu ada 73 pengrajin adik-adik. Adik-adik bisa lihat. Itu tenaga generasi muda semua. Cukup lumayan, ya. Pertanyaan kedua, kenapa memilih usaha ini dan terinspirasi dari mana, Pak? Baik. Kalau sebenarnya boleh dikatakan memilih, boleh. Tapi ini bukan memilih, tapi turunan dari bapak saya. Oh, iya. Ya. Iya. Tetapi boleh saya katakan, ya, memang saya memilih ke profesi sebagai pengrajin, pelaku pengusaha, dan instruktur atau pelatih, jasa pelatih pembuatan, konstruksi, dan kerajinan bambu. Nah, adik-adik, kenapa saya memilih? Dulu saya berkeinginan, saya lulus 1990 itu ingin menjadi seorang abri. Namun begitu saya mendaftar, orang saya melarang, tidak boleh. Itu, ya. Kemudian saya dengan perkataan orang tua seperti itu, maka saya
melanjutkan profesi bapak saya sebagai seorang pengrajin dan pelaku pengusaha. Kemudian saya memohon ke orang tua saya supaya nanti anak-anak saya menjadi seorang anggota TNI atau Polri. Terbukti yang besar anak saya itu menjadi angkatan darat yang nomor 2, baru lulus kemarin SMA tahun 2000 berapa, lulus kemarin, kemudian menjadi seorang BIMOB. Sekarang tugas di Cikeas Bogor. Nah, itu hanya sekelumit sejarah saya. Ya. Kemudian kenapa Pak Padi memilih? Ya karena ini pertama turunan, yang kedua ternyata hasilnya juga sudah mencukupi keluarga. Ya, artinya hasilnya sudah cukup. Ya, untuk tingkat ekonominya. Bahkan untuk biaya menyekolahkan anak-anak saya pun semuanya dari sini adik-adik, dan saya hanya satu ini ya sebagai pelaku pengusaha, pengrajin dan instruktur atau pelatih daripada konstruksi bambu dan kerajinan bambu. Lalu Pak Padi pernah melatih kemana saja? Domestik sudah semua, seluruh Indonesia, Timor Leste, Papua New Guinea, Malaysia. Setelah itu Pak Padi sudah malas untuk pergi ke luar negeri ya. Kemudian saya wakilkan ke kakak saya ya. Kemana saja Pak Padi? Ke Ethiopia, ke Afrika Selatan, ke Filipina, ke Thailand. Lalu domestik kakak saya juga sudah semua ya. Nah, yang ketiga, apa aja kendala yang dialami saat mengembangkan usaha ini, Pak? Kesah. Ya. Berarti kendalanya ya. Ya, belum kesah. Ya, keluh kesahnya. Kalau untuk permodalan tidak ada masalah. Tempat tidak ada masalah karena difasilitasi oleh pemerintah Kelurahan Tirto Adi. Dikasih tanah kas, bukan tanah kubur tapi tanah kas. Beda ya. Tanah kas itu tanah miliknya pemerintah Kelurahan Tirto Adi. Lalu modal tidak ada masalah, bahan tidak ada masalah. Lalu apa kendalanya Pak Padi? Kendalanya adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Walaupun kita sudah nambah terus, sudah ada 73, sudah kita nambah dari luar itu sudah ratusan tenaga kerja ya, luar Dusun Sendari, Tirto Adi Yogyakarta ini. Tetapi ternyata kebutuhan itu semakin banyak ada di ya, tenaga masih kurang terus ya, sumber daya manusianya inilah yang berkurang. Oke, baik. Kemudian buktinya apa Pak Padi? Lalu di mana Pak Padi? Kok katanya kekurangan tenaga? Tenaga kerja pada saat ini ada di Halmahera, Maluku itu. Kemudian ada yang di Banyuwangi. Kemudian ada yang di Bali sendiri, Pulau Bali. Ada juga yang di Jawa Barat. Ada juga yang di Sumatera, ya. Ada yang ada di Kulon Progo, ada yang di Magelang, membuat bangunan-bangunan bambu itu, ya, restoran-restoran bambu, ya. Dan masih banyak lagi. Dan di Mandalika itu, ini saya sampaikan yang sangat terkenal, yang untuk balapan, Ya, balapan motor itu, GP ya. itu ya, kalau nggak keliru. Nah, itu di sana ada bangunan bambu. Itu yang membuat orang sini sama orang Bali ada itu. Ya, orang sini sama orang Bali kerja sama. Itu di Mandalika. Berapa modal awal untuk membuat usaha kerajinan? Oh, dulu tahun saya memulai awal itu tahun 1992 adik-adik. Udah lama sekali ya. Ya, Nah, udah lama. lalu berapa modalnya? Dulu modalnya hanya 200.000. Sekarang pun modal 200.000 itu kalau saya sebagai pengrajin atau tukang itu sudah bisa jalan adik-adik. Jadi tidak perlu modal yang banyak, ya. Tapi modal banyak lebih bagus. Langsung bisa produknya bisa banyak dan artinya bisa besar pelaku usahanya. Di dalam melakukan usaha itu bisa besar. Tergantung kalau modal ya adik-adik ya, tidak harus jumlah sekian, ya.
Itu jumlah modal. Baik, lanjut. Sehari bisa menghabiskan berapa batang bambu? Sehari bisa menghabiskan, bukan mendapatkan, menghabiskan. Karena ini bukan ya menghabiskan. Berapa batang bambu Pak Paidi tergantung dari tukang. Kalau kita punya tukang satu untuk membuat mebel bambu yang saya sampaikan ya, bukan bangunan bambu ya. Pohon bambu sehari habis banyak sekali. Makanya kita buat rata-rata. Dalam satu hari rata-rata loh ya, kita menghabiskan 20 sampai 50 batang bambu sehari. Banyak kan? Nah, itu. Terus jenis bambu apa yang sering digunakan untuk membuat kerajinan? wah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali adik-adik. Nah, akan saja di Sendari, industri mebel bambu Sendari Tirta Dimuladi Sleman Yogyakarta ini memang ada bermacam jenis bambu yang digunakan atau yang mendominasi ya. Antara lain satu bambu petong itu yang besar, kemudian bambu wulung itu bambu coklat ya, kemudian bambu apus, bambu tutul. Tutul tahu bambu tiger bambu itu bambu trotol atau tutul, kemudian bambu cendani, bambu legi. Jadi ada 6 jenis bambu yang mendominasi. Namun pada dasarnya semua jenis bambu ini bisa digunakan adik-adik. Ya. Oke, silahkan. Kira-kira berapa banyak kerajinan yang dihasilkan dalam sehari nih Pak? Tergantung dari tukangnya. Kalau tukangnya satu, untuk membuat contoh, untuk membuat satu set mebel bambu itu sehari selesai satu kerangkanya. Kalau kita mempunyai tenaga 2 ya artinya 2 set. Kita mempunyai tenaga 3 ya artinya 3 set. Itu khusus untuk mebel ya. Iya. Tapi kalau untuk bangunan bambu untuk satu hari belum bisa selesai adik-adik. Ya, untuk gazebo bambunya. Ya. Paling tidak 3 hari baru selesai satu gazebo bambu ukuran 2x2 atau 2,5x2,5 atau 3x3. Setelah 3x3 baru menginjak ke 4 hari ya. Baik adik, realitas ini. Silakan lanjut. Omset atau pendapatan dalam 1 bulan ini berapa Pak? Nah, untuk 1 bulan ini kita buat omset kotornya ya. Ini kita berrata-rata juga supaya nanti enak di dalam perhitungan untung ruginya. Untuk 1 bulan Iya. itu kurang lebih loh ya, kurang lebihnya itu 15 juta rupiah rata-rata. Lalu kira-kira hasilnya berapa Pak Paidi hasil bersihnya? Kurang lebihnya 6 sampai 7,5 juta. Artinya apa? Keuntungannya 50%, 40% sampai 50%. Bagaimana cara pelanggan tertarik dengan hasil kerajinan bambu ini? Kita membuat inovasi pelayanan 3S. Apa? Iya, yang satu apa? Senyum, sapa, salam. Selamat datang seperti kalian tadi. Iya. Salam, sapa, senyum. Pelayanan itu sangat diutamakan. Kemudian selain 3S juga ada, kita selalu membuat inovasi. Produk-produk kita rubah supaya konsumen ini tertarik. Wah, itu modelnya bagus. Kemudian yang kita utamakan kualitas supaya konsumen ini betul-betul puas dengan pelayanan. Nah, kita membuat kualitas yang bagus atau yang maksimal. Itu ya untuk menarik. Apa suka duka yang dialami selama ini saat menjadi pengrajin? Banyak adik-adik di saat tahun ajaran baru kita ya agak duka ya, namun tidak seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang lebih pada saat apa adik-adik? Pada tahun ajaran baru masuk sekolah itu akan berkurang. Namun penggantinya sangat bersyukur sekali itu pada menjelang hari raya Idul Fitri. Ini pasti penjualannya akan meningkat Drastis. sekitar ya 25-50 bahkan sampai 100%. Ya, tergantung dari perjalanan ekonomi negara. Negara sangat menentukan
keadaan negaranya sama menentukan untuk pengrajin itu ada, khususnya pengrajin ya, stabilitas ekonomi negara itu sangat menentukan. Oke, yang terakhir ini Pak, Ya, apa harapan dan keinginan untuk kedepannya? harapan atau keinginan ke depan ya tentu ya konsumen lebih banyak lah, begitu harapannya ya, lebih menyukai produk bambu, produk dalam negeri. Kemudian harapan berikutnya ada semacam generasi muda penerus ya. Nah, lalu di samping keinginan dan harapan tentu ada yang sangat senang. Ternyata kita bisa membantu pemerintah dengan kita menerima tenaga kerja atau menampung tenaga kerja. Itu yang paling saya senangi ya adik-adik ya, jadi bisa membantu pemerintah, paling tidak bisa menampung tenaga kerja. Banyak adik-adik di sini aja ada 70 juta yang dari luar itu bisa sampai 300-an tenaga kerja loh adik-adik. Iya itu ya. Tenaga kerja saya bisa nampung yang dari luar itu, saya sama teman-teman ini pengrajin tenaga kerja luar itu bisa sampai 300 adik-adik. Berapa kalinya sih? Baik, seperti itu. Sudah Pak. Oke, terima kasih untuk Ya, waktunya Pak. sama-sama adik-adik. Begitu juga saya, apabila di dalam saya menyampaikan itu kurang pas, kurang bagus, mohon dimaafkan dan dihapus. Ya, tentu nanti yang kalian tulis yang bagus. Dan saya mohon maaf sekali lagi kekurangan dan kelebihan saya di dalam menyampaikan. Iya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Dan apabila kurang, nanti kalian bisa WA saya. Itu ada nomor saya di depan. Nanti di foto ya. Kalau ada kekurangan, itu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan sekian dulu dari saya, dan selamat jalan, selamat menempuh pendidikan lagi, melanjutkan pendidikan lagi di sekolah kalian masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik, terutama kesehatan bagi kalian semua. Amin. Amin.